Dijenguk istri pertama saat direhabilitasi, Gus Samsudin enak jadi orang gila. Gus Samsudin diduga mengalami gangguan jiwa usai video dirinya melakukan tingkah aneh tersebar ke publik. Maaf, kalau ada perbuatan yang buruk, jangan diberikan nama-nama spesial. Seakan-akan dengan nama itu kadarnya jadi berkurang. Dukun, sebut dukun. Jangan angkat paranormal, guru spiritual. Spiritual. Kemudian didandani, gitu kan? Masya Allah, kadang dandanan lebih hebat daripada kiai. Masya, pakai jubah, pakai imamah. Di jubah lebih panjang daripada Batman kadang-kadang. Udah, dukun, selesai. Pada yang kalau ada sinyal-sinyal keburukan dari itu, tinggalkan. Ya, bahkan menjauhkan Anda dari syariat Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan. Awas, hati-hati. Zaman Nabi sudah ada. Zaman Nabi sudah ada dukun disebut dengan kahin. Jadi kalau dukun-dukun masih ada sekarang, dia ketinggalan zaman, terlambat dia. Katakan, maaf Anda telat. Zaman Nabi sudah ada dukun. Lebih canggih daripada Anda. Tukang sihir ada, sahir, tukang santet ada. Jadi kalau sampai sekarang masih ada tukang santet, itu tukang santet terlambat bangun. Terlambat dia, telat. Ya, telat. Mungkin alumni SMA 30 Lamongan. Dia. Baik. Itu hoax yang membangun ya. Tinggalkanlah. Sudah, fokus ke sini. Jadi, teman-teman sekalian, fokus baik-baik. Kalau ada kadar-kadar kemusyikan semacam ini, tampilkan dengan nama yang jelas. Jangan kemudian disamar-samarkan sehingga orang tahu dampak dan bahayanya. Jelas ya? Baik, contoh perdukunan, contoh perjimatan, minta pada benda-benda yang tidak diperkenankan. Awas, hati-hati. Ya, datang pada pohon, misalnya datang pada kuburan dengan meminta pada hal yang tidak dibenarkan. Bukan bagian dari tabarruk, bukan bagian dari minta-minta maslahat, tapi meminta hal-hal yang gaib yang sifatnya tidak diperkenankan dalam agama. Paham sampai sini? Ini syirik akbar. Loh, pilihannya seperti tadi. Awas, hati-hati, karena nanti ada siklus periode di masa-masa kita. Saya ingatkan juga, mohon maaf ya kalau kalimat saya kurang menyenangkan, tapi tugas saya sebagai dai untuk menyampaikan. Kadang-kadang kalau sudah masuk musim-musim tahun politik atau musim-musim pekerjaan, pencarian kerja, nah perbuatan seperti ini suka ramai kemudian dikerjakan dalam kalangan masyarakat kita. Sebelum antum kerjakan, fikirkan dulu. Begitu dikerjakan antum wafat, gak ada yang dibawa dalam urusan dunia. Harap-harap dapat kedudukan, mengerjakan seperti ini. Maaf, kedudukan gak dapat, neraka dapat. Begitu pemilihan sudah gak dapat, ya datang ke masjid, makaikan ini, nyumbang ini, datang juga ke dukun. Kata dukun, kerjakan ini, kerjakan itu. Begitu kedudukan gak dapat, sumbangan diambil lagi dari masjid, ya kan? Masuk rumah sakit, meninggal, ancaman neraka sudah ada dan sebagainya. Tobat belum kesampaian. Karena itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda bisa meraih dengan cara yang terbaik, mengapa mesti mengambil dengan cara yang kotor? Kalau Anda bisa mengambil dengan cara yang berkah, mengapa bisa harus mengambil dengan cara yang buruk? Saya berikan wasiat, maksudnya pesan yang kuat. Juga saya berikan pesan khusus kepada teman-teman. Kalau Anda ingin menginginkan kedudukan, menginginkan materi, Allah sudah menjamin dalam Al-Quran bahwa penentu materi dan kedudukan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan ada di Quran surah ketiga ayat ke-26. Materi misalnya di Quran surah ke-51 ayat ke-22. Ada janjinya diberikan kepada kita semua di Quran surah ke-62 ayat ke-11. Karena yang punya kedudukan Allah, yang punya materi Allah, yang punya ilmu Allah, saran saya, daripada Anda cari sekutu-sekutu selain Allah, lebih baik Anda mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekati Allah, kerjakan hukum Allah. Ketika Allah didekati oleh Anda, maka Anda akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia yang Anda mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang, maaf ya, punya uang banyak, Anda ingin minjam, otomatis Anda datangi dia untuk meminjam uangnya. Sekarang yang punya uang Allah, yang punya kedudukan Allah, yang punya kesembuhan Allah, yang punya harta Allah. Persoalannya, logika sederhananya, kenapa Anda tidak datangi Allah meminta kepadanya? Selesai. Yang paling bahaya, ketika dia mendatangi sesuatu yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, itu yang paling dahsyat dalam kehidupan. Gus
Gus Samsudin diduga alami gangguan jiwa hingga dijenguk istri pertama di tempat rehabilitasi. Enak jadi orang gila. Gus Samsudin dikabarkan mengalami gangguan jiwa. Hal tersebut usai beredarnya video yang memperlihatkan dirinya berperilaku aneh yang mirip dengan orang gangguan jiwa atau ODGJ. Nama Gus Samsudin viral lantaran berseteru dengan pesulap merah alias Marcel Radival. Dalam video yang beredar, Gus Samsudin terlihat hanya memakai sarung sambil tiduran di tanah berbatu di tengah hutan. Bahkan Gus Samsudin terlihat mengamuk dan menampar salah satu santri yang menegurnya. Gus Samsudin pun menjalani rehabilitasi di Pondok Pesantren Candrabawa, Ngawi, Jawa Timur lantaran diduga mengalami gangguan jiwa. Dilihat dari video di akun YouTube Gus Samsudin Jabab, istri pertama Gus Samsudin yaitu Nyai Ehan terlihat menjenguk suaminya. Gus Samsudin mendapatkan perawatan di tempat khusus ODGJ. Saat bertemu Gus Samsudin, Nyai Ehan langsung memeluk suaminya yang tengah duduk di sebuah gubuk. Kepada sang santri, Gus Samsudin menceritakan pengalamannya yang berada di tempat rehabilitasi. Nyai Ehan lantas menanyakan maksud pernyataan Gus Samsudin. Kenapa? Tegas sang istri. Gus Samsudin menjawab dirinya gila kepada sang pencipta adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang istri kembali menanyakan kabar kepada Gus Samsudin. Gus Samsudin mengaku senang berada di tempat tersebut bersama ODGJ lainnya agar bisa fokus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijenguk istri pertama saat direhabilitasi, Gus Samsudin enak jadi orang gila. Gus Samsudin diduga mengalami gangguan jiwa usai video dirinya melakukan tingkah aneh tersebar ke publik. Atas hal tersebut, Gus Samsudin pun menjalani rehabilitasi di Pondok Pesantren Candrabawa, Ngawi, Jawa Timur. Melihat video di akun Gus Samsudin Jabab, Nyai Ehan, istri pertama Gus Samsudin langsung menjenguk suaminya. Gus Samsudin mendapatkan perawatan di tempat khusus orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Usai bertemu dengan Gus Samsudin, Nyai Ehan langsung memeluk dan mencium sang suami. Pada momen itu, Gus Samsudin mengungkap pengalamannya selama berada di sana. Gus Samsudin juga memberikan klarifikasi setelah pesulap merah menudingnya berbohong pura-pura menjadi ODGJ. Sebelumnya, pesulap merah menyebut Gus Samsudin berpura-pura mengidap gangguan jiwa demi menghindari kasus hukum. Nah, saya nggak tahu nih ODGJ ini settingan dia juga atau beneran. Atau untuk menghindari penjara, karena kan salah satunya untuk menghindari penjara jadi ODGJ, paparnya. Mungkin ada yang sudah diproses, akhirnya dia mikir bagaimana caranya biar bisa tidak dipenjara. Jadi ODGJ sajalah, gitu mungkin ya. Atau mungkin dia beneran ODGJ, saya juga nggak. Dijenguk istri pertama saat direhabilitasi, Gus Samsudin enak jadi orang gila. Gus Samsudin diduga mengalami gangguan jiwa usai video dirinya melakukan tingkah aneh tersebar ke publik. Atas hal tersebut, Gus Samsudin pun menjalani rehabilitasi di Pondok Pesantren Candrabawa, Ngawi, Jawa Timur. Melihat video di akun Gus Samsudin Jabab, Nyai Ehan, istri pertama Gus Samsudin langsung menjenguk